Perhatikan rumusnya ya. Awas, ini suka dianggap ringan, padahal di sini kuncinya. Jika Anda punya masalah apapun dalam hidup, kata Allah, jangan pernah mengeluh dengan masalah itu, tapi tingkatkan ikhtiar Anda, kemampuan Anda, sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang Allah titipkan pada Anda, untuk mengatasi persoalan itu. Situasi sulit yang dialami, awas hati-hati, baik itu di rumah, ini umum sifatnya, atau di pekerjaan, atau di lingkungan sosial. Kata Allah, ikhtiar selalu, maksudnya tingkatkan usaha kita untuk mengatasi persoalan dimaksud dan iringi dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Perhatikan rumusnya ya. Awas, ini suka dianggap ringan, padahal di sini kuncinya. Jika Anda punya masalah apapun dalam hidup, kata Allah, jangan pernah mengeluh dengan masalah itu, tapi tingkatkan ikhtiar Anda, kemampuan Anda, sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang Allah titipkan pada Anda, untuk mengatasi persoalan itu, dan ini poinnya, please-nya. Ya. Dampingi dengan peningkatan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal salat. Liyuqimus salat. Jelas ya? Liyuqimus salat, minimal salat. Tolong tarik garis di dalam kalimat salat ini. Itu banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang berkorelasi positif antara peningkatan kualitas dan kuantitas salat yang baik dengan pengentasan persoalan-persoalan kehidupan. Saya beri contoh begini. Quran surah ke-65, At-Talaq, ayat kedua, ketiga, dan keempat. Di tafsir di Al-Baqarah, di ayat kedua dan ketiga. Perhatikan kalimatnya. Bismillah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saya ulang. Wa may yattaqillaha. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, di ujung ayat kedua, di akhir ayat kedua. Perhatikan persamaannya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka kami akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialami. Jadi persamaan Al-Qur'annya, takwa sama dengan solusi kehidupan. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, sebetulnya solusinya mudah, tidak terlalu banyak biayanya, tidak terlalu besar tenaganya, tingkatkan takwa aja. Ya. Bahkan persoalan rizki yang sering dikeluhkan itu, dicari-cari nggak dapat, ngajukan proposal nggak diterima dan sebagainya. Masya Allah, jangankan yang Anda cari, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang tidak dicari pun kami akan datangkan. Ya. Silahkan kalau Anda nggak percaya. Anda punya masalah dalam bisnis, jadi pebisnis yang bertakwa. Anda punya masalah di birokrasi, jadi birokrat yang bertakwa. Jadi diplomat yang takwa, jadi dosen yang takwa, jadi pelajar yang takwa. Ya, Allah janjikan, dan janji Allah nggak mungkin keliru. Anda punya masalah, jangankan yang Anda cari itu, yang nggak dicari pun solusinya kami berikan. Bahkan terkait persoalan rezeki. Tidak sedikit orang berkata begini ya, kata Allah, saya datangkan dari sisi yang tidak kamu sangka-sangka. Datang tuh. Ada orang berkata, aduh, nggak nyangka saya tadi dapat proyek yang ini nih. Ya, Anda nggak usah nyangka, karena rezekinya pun didatangkan dari sisi yang tidak Anda sangka. Ya, hadir itu. Ya, bahkan Masya Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, dan kami akan jadikan semua urusan hidupnya mudah. Nah, yang penting Anda catat, apa hubungan dengan sholat? Kalimat takwa itu disebutkan di Quran, semua derivasinya 115 kali. 115 kali. Penyebutan kalimat takwa pertama di Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 2 sampai ketiganya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sekarang saya mohon izin agak luaskan ini ya, karena ini menurut saya sangat penting pesan ini dan sangat kontekstual untuk kita sekarang. Lihat kalimatnya. As-shalah itu tulisannya, kalau tulisan berbeda dengan yang saya sampaikan ini, mushaf Anda keliru. Ya, mushaf Anda keliru. Ya. Alif, lam, shad, lam, waw, di atasnya ada fathah tegak, kemudian ta marbutah. Alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Itu sudah disepakati dalam bahasa Arab. Kalimat seperti ini kalimat berbentuk jamak, plural, tapi bisa dibaca dengan bacaan tunggal dan jamak sekaligus.
Jadi bisa dibaca dengan solat, bisa dibaca dengan solawat. Jelas? Solawat itu jamak dari kata solat ya. Awas, hati-hati. Solawat jamak dari kata solat, asalnya itu. Ya, di Mekah kalau Anda haji ada bus solawat. Bukan saat masuk bis Anda pada solawat, bukan. Bis itu mengantarkan Anda untuk solat. Awas ya, saya pernah tugas di Mekah itu ya. Ada bis solawat, begitu masuk bis pada solawat di dalamnya. Bukan, itu bis mengantarkan Anda ke Masjidil Haram untuk solat. Ya itu, ada yang Sabko, ada yang macam-macam itu kan, dari Mahbasjin, dari Aziziyah. Anda naik bis itu, disebut bis solawat, itu jamak dari kata solat. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 238 itu ya. Dari 237 sampai 238, posisi paling kanan sebelah atas itu. Hafidhu ala solawat. Jaga waktu-waktu salat itu jamak. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa kalimat salat ini oleh Allah diungkapkan dalam bentuk jamak di sini walaupun dibacanya tunggal. Ingin menunjukkan bahwa kalau jamak itu sedikit atau banyak? Banyak. Lihat, takwa yang meningkat itu bisa mengentaskan persoalan. Pertama bisa dikerjakan lewat salat, tapi bukan salat biasa. Pertama bentuknya jamak, salat yang ditingkatkan kuantitasnya. Jadi kalau Anda misalnya sedang punya persoalan dalam kehidupan, tingkatkan salat. Pertama dari sisi kuantitas. Ayo, ya, salat yang kita kerjakan sehari berapa kali? 5. Berapa rakaat? 17 tuh, kan? Antum usia segini masih 17 rakaat juga. Masih 5 waktu. Saya lihat anak-anak kecil tuh, yang 4-5 tahun itu, Masya Allah. Ya, 5 waktu juga, cuma mereka bisa nambah tuh. Masya Allah, 2 rakaat sebelum subuh, bahkan ada yang mabit, Pak. Ada yang mabit tuh malam ini anak-anak tuh. Ya, ada yang mabit, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, 2 rakaat sebelum subuh dan nambah, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Datang ke masjid sebelum maghrib lagi. Ya, sebelum adzan udah pada datang, berjamaah sholatnya. Habis adzan baca Al-Quran, menghafal lagi. Pulangnya 8:30 ba'da isya, mengecek lagi hafalan Qurannya. Itu anak usia 4-5 tahun. Ada anak diberikan 4-5 tahun, masih belum balik. Taklif belum berlaku baginya, hisabnya masih sangat ringan. Mengerjakan sholat lebih daripada 17 rakaat, tambah yang sunnahnya. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan amalan? Nah, karena itu coba cek Pak Bu Jadi kalau sedang ada masalah, salah satunya tingkatkan ibadah pada Allah. Bukankah yang punya solusi Allah? Orang tidur, Anda bangun tahajud. Orang cuma sholat subuh, ada 2 rakaat sebelumnya. Lalu di situ mintakan kepada Allah solusinya. Itu sudah janji Allah. Ya bahkan kesulitan terbesar pun kalau Anda minta dengan baik itu segera dikabulkan. Yang kedua ini saya mau akhiri dulu untuk membuka di sini. Ini yang paling dahsyat ini. Kalimat salat juga diawali dengan kata yuqim. Yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah. Dan pada umumnya kalimat salat itu senantiasa diawali dengan kata aqim yuqim, aqam pada umumnya. Ya. Al-Baqarah 43 wa aqimus shalah, ada aqim. Al-Ankabut 45 wa aqimis shalah, ada aqim. Alladzina yuqimunas shalah. Yuqim itu artinya ditunaikan dengan sempurna. Saya ulang, dengan sempurna. Jadi berbicara kualitasnya. Kalau yang pertama kuantitasnya, kedua kualitasnya. Saya kasih rumus sedikit ya. Kalau dalam konteks ibadah, ada kalimat dalam Al-Quran atau dalam hadis menghadirkan makna sempurna, itu sesungguhnya isyarat yang menunjukkan kepada kita bahwa pertama, ada orang yang mengerjakannya dengan tidak sempurna. Jadi mohon maaf, kalau Anda tiap hari sholat, kalau bahasa luasnya, Anda tiap hari sholat tapi masalah tidak pernah tuntas, barangkali cek, mungkin sholatnya belum sempurna. Jelas ya? Mungkin sholatnya belum sempurna. Kalau ada orang nggak sholat, masalah nggak tuntas-tuntas, dia nggak sholat. Tapi kalau Anda tiap hari sholat, masalah nggak tuntas, barangkali sholatnya tidak sempurna. Karena itu dalam persoalan sholat ini, Nabi begitu ketat Pak, Bu. Jangankan kita, sahabat pernah kelihatan oleh Nabi sholatnya tidak sempurna. Itu diminta diulang oleh Rasulullah. Silahkan cek di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, ada di hadis Muslim dengan redaksi yang sama, nomor hadis 397. Kalau nomornya beda, cari di bab namanya Babul Musifis Shalah. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Saya sering kisahkan ini.
Datang ke masjid Nabi, sholat di samping Nabi. Kemudian setelah beliau salam, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Tolong Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Disebut belum sholat. Ya. Secara singkat mengulang sholatnya sampai 3 kali, diluruskan lagi oleh Nabi dengan kalimat tadi, sampai dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih bagus daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi sholat yang benar dari awal sampai akhirnya. Dari situlah kita mendengar kalimat, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Al-Bukhari nomor hadis 651. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Nah, ajaran Nabi ini bukan ingin membebani kita supaya sholatnya mesti detail begini, bukan. Maksudnya untuk memastikan kalau sholat kita benar, manfaat-manfaat tadi dapat. Itu poinnya. Ya. Jadi seperti Nabi Ibrahim saja minta keluarganya sholat, itu Nabi. Ya, nanti Ismail meneruskan lagi di Quran surah 19 Maryam ayat 55 itu. Ya, beliau teruskan lagi minta keluarganya sholat. Nanti Nabi Isa turunan terakhirnya sholat juga. Quran surah 19 ayat 31-nya. Nabi Musa sholat, semua sholat. Nabi, Rasul sholat, sempurna sholatnya. Dan banyak ditunaikan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Surga belum jelas sampai dengan subuh ini. Gak mau sholat, kan aneh gitu.